Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok PAK. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai Fourier Representations Properties. Nah, ada 4 Fourier Representations yang bisa kita lihat dalam 4 tabel ini. Pertama, kita akan jelaskan dari segi time domain. Nah, time periodic, non-periodic, continuous, dan discrete. Kalau misalkan kita punya yang frekuensi, terus kita diminta mencari time domain dalam bentuk continuousnya, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Lalu kalau misalnya kita punya persamaan yang time domain, kita bisa cari frekuensi domainnya. Sama juga untuk yang sebelah sini dan juga untuk yang discrete. Kalau kita misalkan diminta untuk mencari discrete dari frekuensi, pakai yang ini. Kalau kita punya yang discrete diminta cari frekuensi, ya dapatnya yang seperti ini. Terus kalau dilihat dari segi frekuensi, berarti ini periodik, non-periodik, continuous, dan discrete. Nah, sama juga kalau misalkan kita punya yang frekuensi, kita diminta untuk cari dalam time domain, kita bisa pakai ini. Lalu kalau kita misalkan punya time domain, diminta untuk cari frekuensi, pakai yang sebelah sini. Begitupun untuk yang keempat-empatnya ini, ketiga-tiganya ini. Nah, ada linearity properties, dimana kalau misalnya dalam time domain kita bisa ubah ke dalam bentuk frekuensi domainnya seperti ini. Kalau untuk yang discrete yang seperti ini. Nah, di sini ada transisinya menggunakan frekuensi transform, frekuensi series, discrete time Fourier transform, dan discrete time Fourier series. Bedanya apa meskipun ini sama? Nah, ada yang pakai transform, ada yang pakai series. Bedanya itu kalau tergantung bentuk persamaannya, dia periodik atau non-periodik. Lalu kita lanjut ke convolution properties. Ada 3 convolution properties, yaitu yang ini. Nah, kita akan bahas yang pertama itu convolution of non-periodic sigmas. Nah, kita tahu kalau pada umumnya persamaan konvolusi itu seperti ini. Lalu kalau kita buka, nah, kita bisa lihat bahwa persamaan X min T ini itu begini. Nah, lalu kita bisa ubah X min T-nya itu menjadi ini. Terus kita bisa lihat nih, ternyata ini tuh bisa kita ubah menjadi HJ omega. Dan makanya persamaannya dapat ditulis menjadi seperti ini. Di dalam time domain, dan kalau diubah ke frekuensi domain jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Timo dan Luis. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian filtering. Menurut Heikin, sebuah sistem melakukan filtering dengan memberi respons yang berbeda kepada bagian-bagian input yang frekuensinya berbeda-beda. Filtering sendiri terbagi menjadi 3 tipe dan akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama adalah low pass filter. Jadi, low pass filter itu akan membiarkan bagian input yang frekuensinya rendah untuk lewat. Sedangkan bagian-bagian input yang frekuensinya tinggi akan dilemahkan. Di sini kita juga mempunyai gambar frekuensi response low pass filter untuk continuous dan discrete time. Yang kedua, kita mempunyai high pass filter. Nah, untuk high pass filter, dia akan membiarkan bagian-bagian input yang frekuensinya tinggi untuk lewat, sedangkan bagian-bagian input yang frekuensinya rendah akan dilemahkan. Di sini juga ada gambar-gambar frekuensi response dari high pass filter untuk continuous dan discrete. Dan yang terakhir adalah band pass filter. Untuk band pass filter, dia akan membiarkan bagian-bagian input yang frekuensinya ada di range tertentu, lalu melemahkan bagian-bagian input yang berada di luar range frekuensi tersebut. Di sini juga ada gambar frekuensi response untuk band pass filter. Nah, ada beberapa istilah yang digunakan dalam filtering. Ada passband, stopband, dan transition band. Passband adalah kumpulan frekuensi yang didapatkan oleh sistem, sedangkan stopband adalah kumpulan frekuensi yang dilemahkan oleh sistem. Kalau di filter realistis, ada transisi yang terjadi dari passband ke stopband. Nah, hal itu terjadi pada transition band. Magnetic response sebuah filter kita bisa dapatkan dengan menggunakan rumus ini, di mana satuan dari magnitude response-nya adalah desibel. Dengan convolution properties, kita juga bisa menyimpulkan bahwa
Frekuensi respon dari sistem bisa diekspresikan sebagai rasio dari output dan input sistem, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian convolution of periodic signal. Di sini kita ada YT sama dengan XT asterisk ZT. Nah, di sini asteriknya dilingkarin. Hal tersebut menunjukkan bahwa integrasi dilakukan dalam satu periode. Nah, rumus itu bisa kita turunkan mendapatkan rumus seperti ini. Sekian dan terima kasih. God bless you.